Kabupaten Manokwari Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ransiki, merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari, yang terdiri dari 6 distrik dan 57 desa atau kampung. Luas Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan data administrasi, luas wilayah daratan 2.812,44 km persegi. Dengan kondisi topografi di Kabupaten Manokwari Selatan berupa pesisir pantai dan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan dan lereng-lereng, serta dataran rendah. Dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Cendrawasih atau Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Arfak. Coklat merupakan komoditas unggulan. Perkebunan coklat Ransiki memiliki luas 4.093 hektar. Koperasi Produsen Ebir Sud Cokran, unit usaha perkebunan coklat dan jagung. Setelah koperasi ini beroperasi, kegiatan perkebunan coklat mulai bangkit dan telah melakukan ekspor dan telah menghasilkan produk berkualitas Ransiki 72% yang diproduksi oleh Pipiltin Cocoa. Di usianya yang masih tergolong muda, pemerintahan di bawah kendali Markus Waran dan Wempi Weli Rengkung bersama masyarakat di daerah ini terus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. Untuk menunjang lancarnya transportasi darat, pemerintah kini giat membangun dan melakukan perbaikan jalan-jalan di daerahnya. Jalur Trans Papua yang menghubungkan antara kabupaten pun kini telah dapat dilalui beberapa jenis kendaraan dan beberapa jalan di dalam kota juga tengah dipersiapkan. Semua jembatan pun sudah menyambungkan akses jalur darat. Saat ini saya berada di pertigaan Jalan Trans Papua Barat, infrastruktur jalan 2 jalur yang kita bangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Manokwari Selatan. Mengapa kita bangun jalan ini kok 2 jalur? Ya, Manokwari Selatan ini berada di antara kabupaten kota yang ada, sehingga ruas jalan ini kita bangun 2 jalur sehingga untuk jangka panjang tidak mengalami kemacetan. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa kita bangun 1 jalur, namun ke depan pembangunannya itu sangat membutuhkan anggaran yang begitu besar. Jadi kalau yang dari belakang saya ini dari Bintuni, dari Kabupaten Pegunungan Arfak, tetapi juga dari Nabire, Provinsi Papua, Wondama, dan juga Kabupaten Teluk Wondama. Ya. Nanti Kaimana, tembus Kaimana juga mau ke ibu kota provinsi, lewat di sini juga. Dan kalau mau ke Manokwari ini, saat ini kita masih masuk dalam kota Mansel, kiatnya kita membangun dalam berbagai bidang, terutama infrastruktur dasar, terutama jalan dan sarana prasarana yang sekarang kita lakukan. Untuk akses laut, pelabuhan sudah dipersiapkan untuk disinggahi kapal-kapal. Pelabuhan Oransbari, karena letaknya yang strategis, pelabuhan ini siap dijadikan sebagai sentra tol laut di kawasan ini. Sedangkan bandar udara yang telah diupayakan lokasi serta pembangunannya. Bandara Udara Abreso ini kita bangun dalam rangka mendukung atau sebagai bandara penyangga daripada ibu kota provinsi Papua Barat, yaitu Manokwari. Saat ini yang sudah kita lihat kondisi existing yang sudah terbangun, yaitu seluas atau sepanjang 2.000 meter. Masih ada sisa 1.400 yang belum ditimbun runway-nya. Tahun ini kita akan lanjut dengan dana DTI sebesar 40 miliar. 40 miliar itu kita lakukan pengaspalan sesuai dengan target yang ada. Memang kita mungkin kemampuannya sampai 2.500 yang sisanya akan tentunya kita akan minta dukungan ke kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dan Bandara Abreso ini sudah masuk dalam 10 besar bandara yang ditetapkan dalam RPJM nasional
dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah. Jadi bandara 10 yang masuk dan 10 besar di tanah Papua, baik itu Papua Barat maupun Papua. Bandara ini berada di antara beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Pegap, Kabupaten Bintuni, maupun Undama. Sekali lagi kami mohon dukungan daripada pemerintah pusat melalui kementerian lembaga terkait, tetapi juga dari Menteri Dalam Negeri, bisa juga dari berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, tapi juga menyampaikan juga kepada Bapak Menteri Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, untuk dapat melihat, karena bandara ini merupakan investasi jangka panjang bagi daerah, tetapi juga bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga pemerintah pusat. Apabila bandara ini sudah selesai, kami juga sudah menyiapkan dalam master plan-nya, perencanaannya, RTT-nya, kami sudah menyiapkan beberapa hanggar. Kami berharap LNJ Tangguh bisa hanggarnya berada di Mansel sini. Hanggar pesawatnya berada di sini. Daripada ada di Ambon, Mansel ini berdekatan langsung dengan Bintuni, bisa menjawab apa yang menjadi tingkat kesulitan daripada LNJ Tangguh di Bintuni, seperti itu. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan perkantoran kantor Bupati Manokwari Selatan yang ada di Nasim ini. Desain modern dikombinasikan dengan ornamen-ornamen lokal. Manokwari Selatan ini terdiri dari beberapa suku yang sudah lama bersama-sama hidup dan membangun daerah ini, sehingga ciri khas pada arsitektur gedung ini menonjolkan mereka punya ciri khas budaya itu. Sehingga saat ini kita berada di sini, kita melihat pembangunan tahap awal dan pembangunan kantor bupati merupakan kontrak tahun jamak dan menelan biaya sekitar 350 miliar. Dan untuk tahap pertama ini, untuk itu kita tahu bahwa sarana prasarana perkantoran ini harus dan wajib. Fasilitas publik lainnya adalah listrik. Untuk beberapa wilayah kini telah beroperasi 24 jam. Layanan kesehatan, 6 puskesmas, 8 pustu, 57 posyandu, dan 7 polindes. Dalam pelaksanaan di lapangan itu dilakukan oleh para petugas kesehatan dalam penanganan stunting, mendatangi posyandu-posyandu yang sudah ditetapkan tempat-tempat pelayanan di 6 distrik, di mana alokasi anggaran sudah ditetapkan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hampir tidak terdengar adanya stunting yang ada di kampung-kampung, wilayah-wilayah perbatasan. Semuanya dapat terakomodir lewat Dinas Kesehatan. Manokwari Selatan menduduki penanganan kemiskinan ekstrim ini dengan baik, sehingga kita ada pada poin yang cukup menggembirakan. Bukan berarti sudah selesai semuanya, tapi dapat jalan dengan baik sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden, supaya pemerintah peka terhadap kemiskinan ekstrim ini untuk kedepannya lebih kita tangani secara serius, pemberian dukungannya, sehingga hal ini perlahan-lahan akan terselesaikan batas waktu sampai tahun 2024 kita bebas dari kemiskinan ekstrim ini. Pasar rakyat, pasar ikan, kantor pos, terminal, dan angkutan umum. Rindam 18 Kasuari. Dalam kelengkapan Kodam Kasuari, Rindam membutuhkan ribuan prajurit. Untuk itu, Bupati Manokwari Selatan berharap Mabes TNI bisa menerima anak asli Papua Barat untuk diterima menjadi anggota TNI.
Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Manokwari Selatan. Beberapa pantai seperti di Ransiki, Pantai Syari di Momiwaren, dan pantai di Gunung Botak. Wisata alam lainnya yang menjadi primadona Kabupaten Manokwari Selatan adalah Gunung Botak, terletak di distrik Momiwaren. Kabupaten Manokwari Selatan terkenal juga dengan sebutan Mansel, merupakan kabupaten baru, kota sejarah, sejuta potensi yang ada, bersama semua lapisan masyarakat siap menyongsong masa depan yang lebih baik.